Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi ini 28 Oktober 2023. Sari Berita. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar kegiatan simulasi penanggulangan penyakit berpotensi wabah di Labuan Bajo. Sebanyak 37 tim basket dari berbagai sekolah dan organisasi ikut mengambil bagian dalam turnamen basket 3x3 My Pertamina dengan kategori SMP, SMA, dan umum. Selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar kegiatan simulasi penanggulangan penyakit berpotensi wabah di Kabupaten Manggarai Barat. Laporan disampaikan Epi Wahab. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan RI menggelar kegiatan simulasi penanggulangan penyakit berpotensi wabah di Labuan Bajo, dan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan, deteksi, dan respon terhadap kejadian penyakit berpotensi wabah di pintu masuk negara berupa pelabuhan, bandar udara, pos lalu lintas darat negara. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Maksi Rain Rondo Nuwu menyampaikan dalam sambutannya, dipilihnya Labuan Bajo sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan potensi sebagai kota wisata yang tentu harus siap jika sewaktu-waktu terdapat penyakit yang berpotensi wabah yang dibawa baik dari kru kapal maupun wisatawan. Tapi tahun ini kita melihat potensi di Labuan Bajo sebagai daerah super prioritas para wisata, dan saya kira ini perlu kita lakukan kesiapan-kesiapan terkait kejadian-kejadian yang mungkin saja terjadi di masa mendatang. Kami sudah melakukan ini diawali dengan pembuatan rencana kontingensi, dan ini sudah dilakukan uji tabletop exercise simulasi, dan saat ini kita melakukan simulasinya untuk mengecek lagi, mengevaluasi apakah di lapangan bisa terjadi. Bupati Manggarai Barat yang ikut menghadiri kegiatan ini dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasinya karena telah menyelenggarakan kegiatan ini di Labuan Bajo, sehingga memberi keyakinan kepada masyarakat dan wisatawan bahwa Labuan Bajo aman dan nyaman untuk dikunjungi, terutama di sektor kesehatan. Limpah terima kasih kami aturkan kepada Kementerian TNI Angkatan Udara yang telah memilih Labuan Bajo menyelenggarakan kegiatan simulasi ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengambil andil yang luar biasa membangun sektor kesehatan yang sangat fundamental. Lagi-lagi, momen hari ini termasuk yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan mau memberi keyakinan baik kepada warga yang ada di wilayah ini, termasuk para wisatawan, bahwa Labuan Bajo sangat nyaman untuk dikunjungi. Mulai hari ini kita mengkampanyekan, jangan takut ke Labuan Bajo. Sektor kesehatan sangat memadai. Simulasi terkait dengan penanggulangan penyakit berpotensi wabah di Labuan Bajo ini tentu diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk para instansi terkait, para undangan yang hadir tentang bagaimana langkah yang harus diambil saat mendapati situasi penyakit berpotensi wabah. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Dampak kemarau panjang beberapa bulan terakhir menyebabkan hasil produksi para petani mengalami penurunan, seperti yang dirasakan petani singkong atau ubi kayu Nuabosi di Desa Ndetundora, Kecamatan Inde, menurun drastis. Laporan disampaikan Rovinus Wula.
Dampak kemarau panjang menyebabkan hasil produksi para petani mengalami penurunan, seperti yang dirasakan petani singkong di Desa Ndatundora II menurun drastis. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Ndatundora II Adrianus Renga ketika dikonfirmasi RRI Kamis 26 Oktober 2023. Kades Adrianus mengatakan masyarakat desa sangat merasakan dampak dari kemarau yang berkepanjangan selain mempengaruhi produksi ubi nuabosi yang sudah menurun drastis, juga berpengaruh pada hasil produksi tanaman hortikultura. Ubi kayu nuabosi merupakan salah satu komoditas unggulan masyarakat petani di dataran Ndatundora. Saat ini ubi kayu nuabosi di pasaran sudah tidak ada. Kalaupun masih ada, itu hasil tanam dari tahun sebelumnya. Menurut Kades Ndatundora II, untuk mendapatkan hasil panen saat ini, masyarakat harus mengeluarkan biaya besar. Masyarakat harus membeli air untuk menyiram pohon ubi sebelum dicabut. Kalau untuk hasil pertanian seperti mau tanam ubi lagi atau memang tanam sayur itu sepertinya tidak mungkin karena memang akibat dari panas panjang itu. Jadi untuk sementara panen ubi kayu itu hanya saja kemarin karena memang masih ada sisa-sisanya itu. Tapi proses panenannya itu butuh biaya juga. Soalnya mereka harus beli air lagi, siram pohonnya untuk bisa cabut ubi itu. Yang memang kalau tidak disiram pakai air itu memang tidak bisa memperoleh hasilnya. Ya, dan air itu dibeli pakai pickup, satu pickup itu 75.000 untuk bisa siram di pohonnya itu, nggak bisa cabut ubinya itu. Kalau memang tidak disiram pohonnya pasti rusak semua ubinya itu, tidak mungkin bisa dijual. Kades Ndatundora mengatakan dampak kemarau panjang sangat dirasakan oleh para petani. Untuk petani ubi di dataran Ndatundora, mengenai hasil produksi setidaknya hampir 75% terjadi penurunan. Dan saat ini masyarakat petani sama sekali belum bisa menanam karena panas yang berkepanjangan dan masyarakat sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Lanjut Kades Adrianus berkaitan dengan bantuan berupa pangan yang disalurkan pemerintah melalui PT Pos, tidak semua warga mendapatkan. Sesuai data kurang lebih 50 KK, sementara jumlah KK secara keseluruhan di Desa Ndatundora II sekitar 350 lebih. RRI Endervinus Fula melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, sebagai salah satu cara mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat kemarau panjang, sekaligus mencegah inflasi daerah akibat kenaikan harga beras, pemerintah daerah Vlotim terus melakukan berbagai upaya berkolaborasi bersama para petani maupun masyarakat melalui program Nona Sari Setia atau program Nonasi Sehari, Kita Sehat, Aman, dan Bahagia. Laporan Veranda Garus. Melalui program Nona Sehari Setia ini, masyarakat Vlotim diajak menggerakkan kembali penyediaan pangan alternatif sumber karbohidrat non-beras, mengaktifkan kembali lumbung pangan makanan lokal, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif melalui kecukupan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Sebastianus Sinakleden, kepada RRI. Dia menjelaskan masyarakat menjadi sumber pilar perubahan, gerakan yang mencoba mengajak semua kalangan untuk kembali ke pangan lokal dan memberikan edukasi bahwa sumber karbohidrat tidak hanya berasal dari beras atau nasi saja, melainkan dari sumber pangan lainnya. Tidak mudah, tetapi kita juga harus berjuang untuk bisa bagaimana memberikan penjelasan yang baik dan positif kepada semua stakeholder ya di lintas sektor. Jadi kita melalui dukungan Pak Bupati untuk menghimbau kepada pimpinan OPD di dalam segala aktivitas perkantoran atau rutinitas kegiatan kantornya, si konsumsinya itu diwajibkan harus menyediakan bahan-bahan pangan dari bahan pangan lokal. Pada kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Tani Sanjuan 3 Eta Ofong mengapresiasi program kerja yang digalakan oleh pemerintah Vlotim ini. Menurutnya konsumsi pangan lokal memang harus dilakukan, apalagi saat ini akibat cuaca ekstrim di hampir seluruh lapisan dunia, banyak wilayah akhirnya terjadi krisis pangan. Sehingga pangan lokal menjadi alternatif masyarakat saat ini. Selain mencegah inflasi, melalui program ini juga bisa membantu para petani dan memberikan kesempatan bagi petani skala kecil untuk berkembang, memperkuat ekonomi lokal, dan melestarikan mata pencaharian pedesaan.
Dengan adanya program pemerintah ini, kelompok ini mengharapkan bahwa ke depannya kita akan terus seperti ini dan kita akan giat semangat untuk menanam sayur untuk menambah ekonomi rumah tangga. Sebastianus menghimbau kepada seluruh masyarakat Flores Timur untuk mulai mendisversikan pola makan dengan pangan lokal sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi ancaman kekeringan akibat kemarau panjang. RRIND Veranda Garus melaporkan. Sekolah Dasar Katolik Lopijo Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND. Saudara, gedung Sekolah Dasar Katolik Lopijo di Desa Heawea, Kecamatan Aimere rusak berat dan membahayakan keselamatan siswa dan guru akibat atap sekolah yang mulai rapuh serta kayu dan papan yang hancur termakan usia. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo. Sekolah Dasar Katolik Lopijo terletak di Desa Heawea yang merupakan desa terpencil di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada dengan infrastruktur jalan yang jelek serta ketiadaan pasokan listrik dari PLN membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk segera membantu dengan penyediaan gedung pembelajaran yang baru dan layak untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kondisi gedung sekolah saat ini rusak parah dengan beberapa ruangan belajar yang terbuat dari kayu dan papan mulai rusak dan berlubang akibat termakan usia dan rayap sehingga sangat membahayakan keselamatan siswa dan guru pada saat pembelajaran di dalam kelas. Atap gedung bengkok serta plafon ruangan yang rusak menimbulkan rasa kurang nyaman serta sangat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Perasaan cemas pun timbul jika sewaktu-waktu atap gedung roboh dan menimpa guru serta anak didik. Kepala Sekolah Dasar Katolik Lopijo Yakobus Mateus Wou mengatakan gedung sekolah yang mulai rusak dan mengkhawatirkan ini perlu mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah dengan pembangunan gedung sekolah permanen yang baru sehingga kenyamanan dan keselamatan siswa serta guru terjamin dengan baik. Dengan kondisi sekolah yang ada ini, yang sekolah sebelah timur itu dengan 2 ruang kelas, 1 ruang kantor, itu memang dibangun sejak 2007 dengan keadaan darurat seperti itu, dan kondisi sekarang sudah memang boleh dikatakan rusak total, tapi masih kita bersifat sementara untuk bisa menggunakan itu. Walaupun kondisi gedung mengkhawatirkan, sebagai kepala sekolah dirinya memberikan motivasi bagi para guru untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar bagi anak didik. Dirinya juga berharap agar kondisi bangunan sekolah yang sudah tidak layak ini segera mendapatkan perhatian pemerintah. Saya hanya memberikan arahan bahwa kita jangan jadikan ruang kelas itu jadi alasan, dan bagaimanapun kita prioritasnya itu kepada murid. Dan untuk ke depan ini menjadi harapan kita bahwa dengan keadaan gedung yang sudah seperti itu, kita berdoa banyak, mudah-mudahan sebagai pengambil kebijakan dalam arti dari pihak pemerintah bisa memperhatikan hal tersebut sehingga dalam proses pembelajaran dia akan lebih efektif, menyenangkan, dan lebih nyaman. Sekolah Dasar Katolik Lopijo memiliki jumlah murid sebanyak 71 siswa dengan 8 guru, merupakan satu-satunya sekolah dasar yang ada di Desa Heawea dan menjadi harapan bagi masyarakat untuk bisa menciptakan generasi cerdas dan beretika jika ditunjang dengan sarana dan gedung sekolah yang memadai dan layak. RRIND Ferry Soo melaporkan. Pendengar, ada sebanyak 37 tim basket dari berbagai sekolah dan organisasi di Kota Ende dan juga dari luar Kota Ende ikut mengambil bagian dalam turnamen My Pertamina 3x3 Basketball Cup 2023 dengan kategori SMP, SMA dan juga umum. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Ya, kami dari Pertamina, karena kita perusahaan BUMN juga kita berusaha memberikan seperti CSR atau dukungan untuk mengembangkan potensi ada di wilayah itu. Tampil sebagai sponsor utama perwakilan dari Pertamina Ende Sales Brands Manager Rayon 3 Pertamina Aditya Warman SP. Usai acara pembukaan di lapangan KONI Ende memberikan apresiasi kepada seluruh tim yang begitu antusias untuk mengikuti turnamen tersebut. Dikatakan Aditya, hadirnya klub perwakilan Sumba menunjukkan basket juga merupakan cabang olahraga favorit untuk orang muda, selain sepak bola maupun cabang olahraga lainnya.
Sebagai salah satu BUMN, Pertamina melalui dana CSR komit untuk mendukung mengembangkan bakat dan minat kaum muda maupun potensi di sebuah wilayah. Oleh karena itu, pihaknya akan memfasilitasi bagi yang menang untuk bisa mengikuti training camp di Surabaya. Setelah kita lihat antusiasme adik-adik di ND atau di Flores Barat ini begitu banyak, sampai ada di luar kota tadi ya, dari Wengapu datang, ya nanti kita coba buka jalan. Kebetulan kita juga kenal dengan Mas Azrul Ananda, Ketua DBL yang megang lisensi DBL, ya nanti kita coba cari jalan, ngobrol gimana, mungkin entah dari yang menang ini atau apa, nanti kita coba undang ke Surabaya untuk ikut training camp beberapa hari di sana. Kayak gitu. Sekretaris Panitia Alberto Passamaniro di kesempatan yang sama menjelaskan, kali ini merupakan turnamen kedua yang diselenggarakan komunitas basket Satria Abdi ND. Selain sebagai bentuk apresiasi minat para pemuda, tujuan dari turnamen ini juga mencari bibit pemain basket untuk pengembangan bakat ke jenjang yang lebih tinggi dan profesional. Mewakili panitia penyelenggara, Roy meminta agar seluruh tim menjaga sportivitas selama turnamen dan memberikan apresiasi khusus untuk tim dari Wengapu Sumba yang sudah ikut berpartisipasi. RRI ND, Rosada 5 melaporkan. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Cabang ND, Octavianus Mohamesi. Digelarnya turnamen kedua oleh komunitas basket Satria Abdi ini menunjukkan komitmen kuat orang muda ND untuk terus mengembangkan potensi atlet-atlet basket di Kabupaten ND. Dikatakan Vian Momesi, turnamen merupakan wadah penting bagi para atlet untuk mengembangkan kemampuan dan skill bermain. Dengan menggelar turnamen secara rutin akan melahirkan atlet basket yang siap mewakili dan mengharumkan nama Kabupaten ND di berbagai laga dan daerah. Sebagai wakil rakyat, Vian mengatakan pihaknya mendukung penuh melalui berbagai kebijakan anggaran melalui dinas terkait untuk memfasilitasi tim pada saat bertanding di luar kabupaten. Dirinya juga berharap ND suatu saat tidak hanya dikenal sebagai kota sepak bola, namun juga bisa dikenal sebagai kota basket. Untuk anak-anak basket, terus tekun berlatih, prestasi itu lahir dari ketekunan berlatih dan uji coba tanding secara terus-menerus. Dan suatu saat saya percaya bahwa kota ini tidak saja dikenal sebagai kota bola kaki, tapi kota basket juga di masa-masa yang akan datang. Mewakili Perbasi juga lembaga DPRD ND, Vian menyampaikan apresiasi untuk Pertamina yang sudah mendukung penuh pengembangan minat dan bakat generasi ND melalui dana CSR-nya. Menurutnya, Pertamina sebagai lembaga BUMN sudah menjawab regulasi terkait 2% keuntungan dana dialokasikan melalui CSR untuk kepentingan masyarakat. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini.